Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengingat kembali orang yang paling berjasa di dalam hidup kita, orang yang sangat berkasih kepada kita, orang yang teramat cinta dan sayang demi kita, rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan jiwanya, rela mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan keluarganya, tentu dialah Nabi kita, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi yang sangat disayang oleh Allah, Nabi yang sangat dicinta oleh Allah, Khalilullah, Safiyullah, Habibullah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya mukmin, sudah sepantasnya kita ini selaku umat Nabi Muhammad untuk mencintai beliau, untuk mengenal beliau. Kita tahu dengan Nabi Muhammad, tapi kita tidak kenal dengan kepribadiannya, dan kita tidak paham siapa sosok baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kita membaca sejarah, membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menumbuh suburkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita akan hidup berdampingan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama dengan para kekasihnya, yaitu para ulama, para salihin, para ulama al-amilin, para ulama al-muhtadin, para ulama ul mukhlasin. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya, sekembalinya beliau dari Syria, Nabi Muhammad menyertai pamannya dalam berbagai kegiatan seperti menyediakan air untuk para pendatang yang akan beribadah di Ka'bah dan lain sebagainya. Pada umur 15 tahun baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ikut dalam perang Fijar, perang antara kaum Quraisy dengan kaum Qais. Dinamakan perang Fijar karena perang tersebut dilaksanakan juga sampai dalam bulan suci yang seharusnya tidak diperkenankan lagi. Dalam perang ini hamba Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membunuh musuh sukunya secara langsung. Beliau hanya bertugas menyediakan anak-anak panah bagi pamannya Abu Thalib. Usai perang Fijar, Nabi Muhammad ikut juga mendirikan suatu organisasi sosial yang bernama Hilful Fudul. Organisasi sosial ini bertujuan untuk membantu orang-orang miskin dan orang-orang yang teraniaya, baik penghuni setempat maupun pendatang, mendapat perlindungan dan hak yang sama. Nabi Muhammad dari sejak dini beliau sudah gemar membantu orang, mengurusi urusan hidup orang banyak ya mukmin. Mereka yang menjadi anggota organisasi itu bersumpah antara lain bahwa setiap anggota Hilful Fudul harus bersama-sama membantu orang yang teraniaya atau tertimpa musibah. Yang kedua, bahwa jika ada barang-barang yang dirampas atau dicuri, mereka akan mengusahakan untuk menuntutnya dari oknum yang merampasnya. Kemudian yang ketiga, bahwa jika barang-barang itu tidak berhasil diperoleh kembali, mereka menggantinya secara gotong royong. Ya mukmin, ini adalah satu ide yang dikeluarkan organisasi sosial oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada beliau saat masih muda. Dengan didirikannya organisasi sosial inilah maka kota Makkah menjadi aman dari segala macam kejahatan dan penganiayaan. Penduduk kota Makkah sangat berterima kasih, bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW atas segala usaha dan jasanya. Beliaulah baginda Nabi Muhammad yang telah mencetuskan ide sekaligus menyebabkan penggerak organisasi itu. Beliau melaksanakan prinsip-prinsip organisasi secara jujur dan tidak pilih kasih. Nabi Muhammad
dalam keadaan usia dia masih muda, sudah memimpin organisasi, sudah memiliki ide-ide yang luar biasa hamba Allah. Atas segala keberhasilannya itu, nama Nabi Muhammad menjadi populer di kalangan penduduk kota Mekkah, dan mereka senang dengan Muhammad sehingga mereka memberikan julukan Muhammad adalah Al-Amin, artinya orang yang benar-benar dapat dipercaya. Beliau selalu memegang teguh pada janjinya, tidak pernah ingkar Nabi Muhammad. Seorang pun belum pernah mendapatkan Nabi Muhammad itu berbohong. Ada Nabi Muhammad dalam keadaan usia masih muda. Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Rasulullah, kita kenali perjuangan Rasulullah, kita masukkan ke dalam hati dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid, dengan sifat serta keluhuran budinya itu, Nabi Muhammad menjadi suri tauladan dan buah bibir setiap orang. Tersiarlah nama Nabi Muhammad bahwa ia seorang pemuda yang sangat terpercaya. Banyak pedagang-pedagang besar yang ingin menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad sebagai pelaksana dalam usaha perdagangannya. Pada waktu itu di kota Makkah, Allah, hidup seorang janda bangsawan yang kaya raya. Siapa itu? Khadijah namanya. Dalam rangka pengembangan usahanya, Khadijah ingin mencari seorang ahli pedagang yang ulet serta dapat dipercaya untuk mengurus barang dagangannya ke Syria. Setelah ia mendengar nama Nabi Muhammad SAW, segera ia mengirim utusan untuk menghubunginya. Kemudian datanglah Muhammad ke rumah Khadijah memenuhi panggilannya. Ketika pertama kali Siti Khadijah melihat baginda Nabi Muhammad SAW, ketika itulah Khadijah terpesona melihat baginda Nabi Muhammad SAW, karena orangnya memang baik rupa dan baik budinya, ya mukmin. Dalam hatinya berkata bahwa pantaslah Muhammad sebagai seorang yang termasyhur, orang yang terkenal namanya. Khadijah kini tidak sekedar mendengar namanya, akan tetapi langsung orangnya yang kini muncul di hadapannya, yang telah bersedia datang untuk memenuhi panggilan dan tawarannya itu. Mulailah Nabi Muhammad berangkat ke Syria, membawa barang dagangan Siti Khadijah. Ia ditemani oleh Maisarah dengan pesan khusus agar membantu Nabi Muhammad sambil mencatat segala kejadian selama dalam perjalanan dan di Syria. Dengan kejujuran dan kemampuannya, ternyata baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW mampu benar memperdagangkan barang-barang Siti Khadijah dengan cara perdagangan yang lebih banyak mendatangkan keuntungan daripada yang dilakukan orang-orang sebelumnya, sebelum baginda Nabi Muhammad mengikuti daripada Siti Khadijah. Demikian juga dengan karakter yang manis dan parasnya yang luhur, sehingga ia dapat menarik kecintaan dan penghormatan Maisarah kepadanya. Sebelum mereka kembali, mereka membeli barang-barang dagangan dari orang Syria yang kira-kira akan disukai oleh Siti Khadijah. Akhirnya kembalilah Nabi Muhammad beserta Maisarah ke Makkah dengan membawa keuntungan yang sangat memuaskan, melebihi dari apa yang diperkirakan Siti Khadijah. Di luar jangkauan pikiran Siti Khadijah, keuntungan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Diserahkanlah semua uang dan keuntungan yang diperoleh dari hasil perdagangannya itu, ya mukmin, yang kesemuanya itu telah dicatat dengan rapi oleh Maisarah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya setelah ia sendiri menerima imbalan atau jasa atau upah dari Siti Khadijah, yang selanjutnya Siti Khadijah menyampaikan ucapan terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad meninggalkan rumah Siti Khadijah, selanjutnya Maisarah melaporkan segala sesuatu yang terjadi dan yang dapat diamati dari perjalanannya itu. Hasil dalam pengamatannya itu, di antara lain yang diceritakan oleh Maisarah, meliputi hal-hal yang pertama,
Kata Maisarah bahwa waktu perjalanan lebih cepat dari kafilah biasa. Yang kedua, bahwa persediaan barang sangat cepat laku. Yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad mendapat sambutan hangat dari Syria, terutama dari seorang pendeta Kristen. Kemudian yang keempat, bahwa dalam perjalanannya ke Syria senantiasa ada segumpal awan yang menyertainya, melindungi serombongan orang yang berjalan dari terik matahari. Kemudian perhatian Siti Khadijah terhadap pemuda yang ganteng. Baginda Nabi kita Muhammad orang yang ganteng, orang yang cerdas, dan yang berakhlak sangat mulia itu kian hari kian bertambah, sehingga rasa terima kasih dan kekagumannya itu lama kelamaan berubah menjadi perhatian yang sangat khusus. Hatinya menjadi tertawan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini Siti Khadijah ada dalam kebingungan dan merasa malu. Malu Siti Khadijah, bingung. Memang benar ia seorang yang bangsawan, yang kaya raya, dengan paras yang cantik, sulit mencari tandingannya. Sudah banyak orang-orang terkemuka yang melamarnya, namun lamaran itu selalu ia tolak olehnya. Ketika itu Khadijah berusia dalam keadaan 40 tahun, sedangkan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam umur atau usia 25 tahun. Kini Khadijah yang berusia tua dari Muhammad jatuh cinta kepadanya. Pandangan matanya telah menembusi kalbunya. Pernah pada suatu saat Nufaisah binti Munya, sahabat perempuan Siti Khadijah, mendatangi Nabi Muhammad seraya berkata, "Kenapa engkau tidak mau kawin?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku belum mempunyai sesuatu untuk persiapan perkawinan." Selanjutnya Nufaisah berkata, "Kalau itu disediakan dan yang melamarmu itu cantik, kalau seandainya itu disediakan kemudian yang melamarmu itu cantik, berharta dan terhormat, apakah engkau tidak mau menerimanya?" Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Siapa itu wahai Nufaisah?" Kemudian Nufaisah menjawab, "Siti Khadijah," jawab Nufaisah. Pada mulanya Nabi Muhammad agak terkagetkan atau terkejut juga mendengar tawaran Nufaisah itu, karena tidak mengira kalau Khadijah menaruh hati kepadanya, seorang majikan, orang yang cantik, orang yang bangsawan, kaya. Demikian juga ia belum mempunyai persiapan apa-apa, padahal setiap perkawinan tentulah harus dengan biaya. Sementara itu ia tidak ingin memberatkan pamannya. Ini baginda Nabi Muhammad sekalipun dalam keadaan apapun dia tidak mau memberatkan keadaan pamannya. Tetapi persoalan biaya ini sepenuhnya telah dijamin oleh Siti Khadijah. Namun demikian Nabi Muhammad merasa perlu memusyawarahkan dengan keluarganya, dengan paman-pamannya. Kemudian setelah dimusyawarahkan dengan Abu Thalib, pamannya yang dicintai oleh baginda Rasul, lamaran Siti Khadijah itu diluluskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ternyata diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah dimulainya lembaran baru baginda kita Nabi Muhammad dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad ayat mukmin. Dimulainya kehidupan itu sebagai suami istri yang harmonis dan sedap dari kedua belah pihak. Kehidupan baru baginda Nabi Muhammad selama lebih kurang 25 tahun Siti Khadijah hidup dengan Nabi Muhammad, dan selama itu pula ia melahirkan 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Kehidupan baginda Rasul bersama Siti Khadijah, mereka itu diantara lain Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi Muhammad itu meninggal dunia sewaktu masih kecil.
Dan di antara anak perempuannya hanya Fatimah yang hidup sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ia meninggal dunia 6 bulan setelah atau sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai seorang kepala keluarga senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara sempurna, sehingga beliau menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai seorang ayah, beliau merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih dan sayang. Beliau selalu memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, sampai kepada hal-hal yang paling remeh sekalipun. Bila anaknya sakit, beliau baginda Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya, siang malam dijaganya. Ya mukmin, sosok seorang ayah di dalam diri baginda Nabi Muhammad, sosok seorang suami di dalam diri baginda Nabi Muhammad. Sebagai seorang suami, Nabi Muhammad senantiasa memperlihatkan cinta kasih yang mesra dengan cara sopan santun yang tinggi terhadap istrinya. Dengan sifat yang demikian itu, tidak heran Siti Khadijah cinta dan patuh kepadanya, dan pula tidak mengherankan bila Nabi Muhammad dibebaskan mengurus seluruh harta kekayaannya. Khadijah rela untuk apapun Muhammad menggunakannya, karena ia yakin bahwa suaminya tidak akan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Muhammad mendapatkan istri Siti Khadijah yang kaya raya itu, mungkin dikatakan bahwa Muhammad adalah seorang suami yang beruntung, tetapi hal itu tidak membuat Nabi Muhammad menjadi sombong atau bakhil, dan kenyataannya beliau adalah seorang yang pemurah hati, yang tidak tega melihat orang lain berada dalam kesulitan. Beliau pun tidak segan-segan untuk mengulurkan tangan kepada mereka. Beliau membebaskan budak-budak dengan tebusan yang mahal, juga membayar hutang orang-orang miskin. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir Da'ilullah sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan terus kita akan bersambung, akan cerita selanjutnya kisah baginda Nabi Muhammad. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.